selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi, Pak. Nah, untuk membuat kita lebih semangat dan sukses dalam pembelajaran ini, mari kita mengucapkan afirmasi yang biasa kita ucapkan. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Kelas 7. Sebelum Bapak memulai pelajaran, adakah teman-teman yang tidak hadir? Ada, Pak. Ke orang mana itu? Satu, Pak. Kenapa alasannya? Nggak ada busnya ya? Rusak busnya? Oh iya, mungkin nanti mereka mendapat pelajaran susulan untuk mereka kelompok orang itu satu itu. Paham? Oke, sebelum memulai pelajaran, Bapak unjuk dulu si Rahel, bawakan dulu doa di sini nak. Bimbing teman-teman, pimpin teman-teman. Bapak persilakan ke depan. Mari kita bersatu yang doa. Doa selesai. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, di sini kita akan membuat diri kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dengan apa? Dengan menyanyikan lagu nasional, lagu wajib nasional, agar kita menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur di masa medan tempur dan memberikan kita hadiah boleh belajar. Pada saat itu tidak ada anak-anak seumuran kalian belajar ikut berperang. Jadi sebagai hadiah untuk mereka, mari kita sukseskan pembelajaran ini dan meningkatkan rasa nasionalisme kita melalui lagu-lagu nasional. Bapak akan tayangkan lagu nasionalnya. Silahkan berdiri di tempat masing-masing. Mari kita menyanyi bersama. Nah, berdasarkan lagu nasional yang barusan kita dengarkan,
Walaupun banyak negeri ku jalani, tetap ingat tanah Air. Mana tahu kalian nanti kuliah di luar negeri, ya kan? Siapa tahu? Mana tahu kita rezeki orang kan kuliah di luar negeri. Kalau sudah berhasil di luar negeri kuliahnya, bangun Indonesia. Nah, itu tanamkan dalam diri kita, tanah airku, cintai tanah air Indonesia ini. Nah, itulah rasa semangat nasionalisme kita. Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar kita, di sini Bapak akan menayangkan video motivasi tentang belajar. Kalian akan memperhatikan motivasi tersebut. Nanti kalian dapat apa sih yang kalian dapatkan dari motivasi tersebut? Paham? Oke, kalau sudah paham, Bapak akan tayangkan. Hai, ini aku. Dan inilah keseharianku. Bagiku, belajar bukanlah hal yang sulit dilakukan. Bahkan, aku menganggap belajar sebagai asupan nutrisiku setiap harinya. Pesan kepada kalian yang sedang berjuang, kamu tidak harus hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai menjadi hebat. Albert Einstein pernah mengatakan, jangan pernah menganggap belajar sebagai tugas, tapi anggaplah belajar sebagai kesempatan berharga untuk mempelajari sesuatu. Ada pepatah mengatakan bahwa hasil yang besar membutuhkan ambisi yang besar pula. Dan inilah yang menjadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Anggapanku, bila memiliki ambisi yang besar, maka tentunya semangat dalam melakukan aktivitas yang lebih besar untuk mencapai keinginan. Jangan berhenti belajar sampai kamu merasa bangga dan puas dengan hasilnya. Tapi yang kurasakan sejauh pencapaian ini, aku masih belum bisa merasa puas. Pencapaian kecil bagiku bukan apa-apa. Dan juga kehidupan ini seperti tidak ada artinya. Waktu terlewati begitu saja tanpa makna yang berarti. Di sekolah, aku bukan siswa yang memiliki banyak teman. Aku pun tidak memiliki teman dekat. Karena aku pikir memiliki teman adalah memiliki kelemahan. Bisa saja teman atau sahabatmu menunjukmu dari belakang atau menjatuhkanmu dari atas. Bahkan ada teman yang hanya menganggapku sebagai teman karena mereka memiliki keperluan. Mungkin bagi kalian aku sangat overthinking, tapi menurutku waspada dan berhati-hati pada siapa yang aku percayai itu bukankah memang wajar dilakukan? Jangan biarkan ucapan orang lain menyatukan mimpimu. Bukan milik mereka dengan prestasimu.
yang sempurna. Sehingga setiap harinya aku selalu diliputi keseriusan yang tinggi yang membuat diriku sulit untuk tenang dan selalu berpikir. Tidak ada waktu santai ataupun tidak melakukan apapun. Menurut kalian lebih baik kelelahan atau kebosanan? Kalau jawabanku, tentu kalian sudah tahu. Lebih baik aku kelelahan daripada melakukan sesuatu yang tidak membawa hasil yang signifikan terhadap kehidupanku. Namun, ada hal yang baru saja telah kusadari, bahwa berdoa itu wajib, optimis itu harus, pesimis itu juga perlu, tapi ambisi jangan berlebihan. Tiap manusia punya ambisi yang kuat, sehingga betapa tingginya prestasi yang diraih tidak akan pernah merasa cukup. Dan inilah yang kurasakan setiap saat. Ambisi memang akan membawa pada hal yang baik, namun ambisi yang terlalu berlebihan hingga lupa dengan kewajiban akan menjadi bumerang yang mengarah ke dirimu. Ingat, sesuatu yang dilakukan walaupun itu hal baik, jika secara berlebihan, maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik pula. Oke, itulah dia video motivasinya. Setelah menonton itu, apa yang kalian dapatkan dari video motivasi itu? Siapa yang mau menjawab, angkat tangannya. Ayo, jangan sampai bapak suruh lah. Apa video motivasi itu? Menyuruh apa? Nah, seperti itu. Ayo, angkat tangannya. Nggak masalah, pendapat ya pendapat, tetap pendapat. Oke, siapa yang mau? Oke, Leo. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Lalu apa lagi? Ayo, siapa lagi? Selfie. Jangan pernah berhenti belajar. Apa lagi yang kalian dapatkan ya? Kita. Kamu tidak harus hebat untuk memulai. Mulailah untuk menjadi hebat. Kamu tidak perlu hebat untuk memulai, tapi mulailah untuk menjadi. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, biar Bapak sampaikan video motivasi tersebut. Nah, belajar itu adalah kewajiban setiap yang namanya siswa, mahasiswa. Nah, bahkan bagi setiap orang belajar itu perlu. Bahkan yang nggak sekolah pun belajar. Mereka belajar dalam kehidupan, karena kau anak sekolah makanya kau belajar bahasa Indonesia, matematika dan sebagainya. Nah, di dalam belajar jangan lupa untuk berdoa, karena kau kalau belajar tanpa mengingat agamamu, kau akan menjadi manusia yang congkak, sombong. Jadi di dalam video itu tersebut tadi, belajarlah dengan sungguh-sungguh, tetapi ingat berdoa. Dan ingat pesan-pesan dari motivasi tersebut, jangan terlalu berlebihan, karena apa yang berlebihan itu tidak bagus. Itulah inti motivasi dari video tersebut. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang Babel, hari ini juga mempelajari tentang Babel, tapi tujuannya berbeda. Di sini tujuan pembelajarannya, kalian kan sudah memahami struktur dan unsur intrinsik, Pak. Dan selanjutnya kalian akan memerankan Babel dengan baik. Sekarang Bapak tanya, masih ingat kan?
intrinsik sama struktur tabel. Kalau unsur intrinsik yang pertama ada apa? Unsur intrinsik bukan struktur. Ada judul, lalu tema, lalu tokoh, lalu alur, lalu sudut pandang, lalu latar. Baru ama. Kalau strukturnya ada apa aja? Komplikasi. Yang pertama lah, jangan langkah-langkah. Yang pertama ada orientasi, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, Bapak akan menayangkan hal-hal apa saja yang perlu dinilai atau perlu diperhatikan dalam memerankan fabel. Nah, perhatikan video yang akan Bapak tayangkan ini. Coba lihat apa saja yang perlu kalian perhatikan. Kalau ada yang perlu diperhatikan, dicatat. Paham? Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Selamat datang kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, pada kali ini kita akan membahas masih mengenai fabel, yaitu memerankan isi fabel. Mari langsung saja kita simak sama-sama ya. Ibu ingatkan kembali bahwa fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Karakter binatang dalam cerita fabel dianggap mewakili karakter manusia dan diceritakan mampu bertindak seperti manusia, tetapi tidak menghilangkan karakter binatangnya. Dan perlu diingat bahwa tokoh fabel itu berupa binatang. Kita lanjutkan ke pembahasan memerankan isi fabel. Dalam memerankan isi fabel, pembicara dihadapkan pada kegiatan berbicara. Oleh karena itu, sebagai pembicara atau pemain perlu terlebih dahulu memahami isi cerita fabel tersebut dengan baik, di mana terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar isi fabel dapat tersampaikan dengan runtut dan jelas. Kemudian, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan agar isi fabel dapat tersampaikan dengan runtut dan jelas? Nah, berikut adalah hal yang harus diperhatikan agar isi fabel dapat tersampaikan dengan runtut dan jelas. Di antaranya, yang pertama, judul cerita. Buatlah judul cerita yang menarik, sehingga dapat memicu rasa ingin tahu dari pembaca. Yang kedua, orientasi. Bagian ini berupa perkenalan dengan tokoh dan latar. Buatlah perkenalan dengan ringkas, jelas, dan menarik. Yang ketiga, komplikasi. Dalam bagian komplikasi, ciptakan masalah yang memicu konflik serius antar tokoh. Yang keempat, resolusi. Pada bagian akhir resolusi, harus memenangkan tokoh yang baik, sehingga menanamkan kebijakan hidup. Dan yang terakhir, kodat. Dalam bagian kodat, jangan terlalu menggurui dalam menyampaikan pesan moral. Setelah berhasil menyusun isi fabel, maka baru kita bisa masuk ke dalam bermain peran. Bermain peran adalah kegiatan yang menyenangkan dan memicu kreativitas dalam menyusun naskah berdasarkan cerita fabel tersebut. Saat memerankan fabel, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, sehingga penampilan bisa menjadi lebih baik. Langkah tersebut meliputi penguasaan cerita, penghayatan penokohan, penguasaan alur cerita, menjalin kontak mata, dan penggunaan alat peraga. Kita bahas langkah tersebut satu persatu ya. Langkah yang harus diperhatikan saat memerankan fabel. Langkah pertama, penguasaan cerita. Pada saat memerankan fabel, yang diperlukan bukan hanya mengingat, tetapi juga memahami. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan kalimat sendiri yang lebih
lebih sederhana, sehingga lebih mudah dalam memahaminya. Langkah yang kedua, menghayati penokohan. Dalam menghayati penokohan sebuah fabel, maka yang diperlukan adalah ekspresi, nada suara yang lucu, serta gaya dapat mendukung penghayatan. Misalnya, pada cerita fabel Kelinci dan Serigala, di mana suara kelinci harus agak imut, karena sebagai tokoh dalam cerita hewan, ia dikenal lucu dan menggemaskan. Sedangkan suara serigala harus agak serak dan nadanya agak tinggi, karena serigala pada umumnya sering mengaum dan dikenal sebagai tokoh antagonis. Langkah yang ketiga, penguasaan alur cerita. Suatu fabel akan runtut ketika alur cerita dapat dikuasai dengan baik. Langkah yang keempat, menjalin kontak mata. Pada suatu pertunjukan, pemeran harus menggunakan kontak mata terhadap pendengar atau penonton. Hal ini dipastikan bisa meningkatkan daya tarik terhadap cerita. Dan langkah yang kelima, menggunakan alat peraga. Pemeran harus bisa menghidupkan suasana. Salah satunya bisa dibantu dengan alat peraga, di mana alat peraga dinilai mampu mendukung pemahaman pendengar atau penonton akan suatu cerita. Nah, itulah langkah-langkah yang harus diperhatikan saat memerankan fabel. Baik, sekarang kita akan mencoba memerankan isi fabel yang berjudul Cici dan Serigala, karya Lily Hoyle. Sore itu, 3 kelinci kecil, Cici, Pusi, dan Upi bermain bersama di tempat lapang di hutan. Tiba-tiba, Cici melihat sesuatu tergeletak dalam bungkus plastik. Hai teman-teman, lihatlah. Cici berteriak sambil menunjuk ke arah bungkusan plastik. Wah, makanan teman-teman. Teriak Upi. Asyik, sore ini kita makan enak. Pusi bersorak kegirangan. Cici mengambil kue itu, membuka bungkusnya dan tercium aroma harum dari kue itu. Tiba-tiba muncul niat liciknya. Kue ini pasti nikmat sekali, apalagi jika aku makan sendiri, tanpa berbagi dengan mereka. Gumamnya dalam hati. Teman-teman, sepertinya kue ini bertambah tukang kayu yang sering ke hutan ini. Mungkin dia baru saja ke sini dan belum pergi terlalu jauh. Bagaimana jika mengusulkan kue ini? Bukankah menolong orang juga perbuatan mulia? Cici meyakinkan temannya. Raut kecewa tergambar di wajah Upi dan Pusi. Mereka gagal makan kue yang beraroma lezat itu. Cici berlari menjauhi temannya dan memakan kue itu sendiri. Tiba-tiba, bum! Cici menjerit keras. Seekor serigala muncul dari balik semak dan langsung menerkam tubuh mobil Cici. Cici pun menangis dan terus berteriak minta tolong. Cici pun memutar otak mencari cara bagaimana agar ia bisa bebas dari cengkraman serigala itu. Akhirnya ia mendapatkan ide. Hai serigala, aku punya 2 teman di sana. Bagaimana jika mereka jemput ke sini supaya kamu dapat makan lebih banyak lagi? Cici berusaha mengelabui serigala itu. Baiklah, segera panggil mereka. Tapi aku harus ikut di belakangmu. Jawab serigala. Pelan-pelan saja ya jalanmu, supaya mereka tidak mendengar langkah kakimu. Aku khawatir mereka akan lari ketakutan. Cici pun berlari ke arah teman-temannya yang ditinggalkan tadi. Sementara serigala
dirinya dengan langkah pelan. Menyadari hal itu, Cici berlari sekuat tenaga sambil sesekali memanggil temannya. Kaki Cici tiba-tiba terasa ada yang menarik. Ia pun menjerit dan bahkan tidak berani membuka mata. Jangan kasih garam, jangan tekan aku, ampuni aku. Shh, ini aku sih, bukanlah matamu. Ini putih dan pusing. Ayo, lepasin. Dengan rasa kebersamaan, mereka pun akhirnya selamat. Napas mereka tersengal-sengal, keringatnya bercucuran. Cici menangis terseduh-seduh. Maafkan aku teman-teman, aku bersalah pada kalian. Aku telah berbohong. Cici akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya. Temannya tidak marah apalagi membencinya. Cici pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sudahlah Cici, kami memaafkanmu. Kata Pusi dengan bijak. Terima kasih kawan, aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Jawab Cici dengan tulus. Nah, seperti itulah cara memerankan isi fabel. Harus memperhatikan ekspresinya, nada suaranya yang lucu, dan gaya yang dapat mendukung penghayatan dalam cerita. Dengar? Ini adalah Tufi dan ini adalah Pintu. Kita mulai. Suatu hari, di taman bunga yang sangat indah, ada seekor ular bernama Pintu dan Pintu adalah ular yang sangat ramah. Dia baik kepada siapapun. Pintu juga merupakan ular yang sangat tenang. Sedangkan Tufi, seekor ular yang sangat angkuh dan sombong. Bahkan dia sering menganggap remeh binatang lain. Suatu hari, ada kupu-kupu bersayap hitam yang terbang bebas. Tufi tidak sebelumnya mengejek kupu-kupu tersebut karena memiliki sayap hitam yang jelek. Kupu-kupu hitam, warna sayapmu yang hitam itu sangatlah jelek dan tidak indah untuk dilihat. Hahaha. Kamu begitu jahat kepadaku. Aku tidak jahat. Aku melakukan sebenarnya. Saat kupu-kupu menangis, tidak sengaja Pintu melihatnya, lalu mengambil isi kupu-kupu. Wahai kupu-kupu, mengapa kau tampak sedih? Hai Pintu, apakah kau terlihat jelek dengan sayap hitammu ini? Sejak tadi, Tufi mengejekku karena sayapku yang hitam ini. Wahai kupu-kupu hitam, sayapku sangat indah, berbeda dengan yang lainnya. Yaitu itulah yang menjadi keunikan diriku. Terima kasih Pintu, kau sangat baik dan baik. Tidak usah dipikirkan, sekarang mari kita bersenang-senang. Kupu-kupu hitam dan Pintu pun bermain di taman bunga yang sangat indah. Lalu, sekali lagi terima kasih Pintu. Aku yakin di saat engkau berubah menjadi kupu-kupu, warna sayapmu akan terlihat indah dan mempesona. Ucap kupu-kupu hitam pada Pintu. Lantas pergi terbang ke rangkaian bunga yang sedang bermekaran. Pintu pun lantas bersembunyi dan pergi untuk mencari tempat menjadi kupu-kupu. Setelah tiba di masa Pintu dan Tufi menjelang kosong, mereka memasukkan diri untuk sebentar. Dengan rasa tidak sabar, mereka menunggu untuk berubah menjadi kupu-kupu. Masa kupu-kupu selesai. Saatnya mereka keluar. Alangkah terkejutnya saat Tufi melihat sayapnya berwarna hitam. Tidak, mengapa sayapku terlihat sangat jelek? Tufi pun bersedih dan menangis. Hei Tufi, jangan kau menangis dan bersedih. Warna sayapmu sangatlah indah. Dengan warna hitam itu akan menjadi ciri keunikan dirimu. Tapi kenapa warna sayapmu sangatlah indah sedangkan warnaku sangat jelek? Mungkin
Nah, itulah dia videonya. Kalau yang pertama tadi kita melihat ekspresi di mana dia menceritakan. Yang kedua itu hal-hal apa saja yang kita perlukan di dalam melakukan sebuah memerankan fabel. Nah, sekarang kalian sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, kalian kemarin sudah Bapak suruh mencari sebuah fabel. Kalian akan memerankan fabel tersebut. Nah, sebelum kalian memerankan fabel tersebut, Bapak kasih tempat pembuatan strukturnya. Ada apa tadi? Orientasi, komplikasi, resolusi, lalu koda. Nah, setiap kelompok mengambil perannya masing-masing. Ingat, yang Bapak perhatikan yaitu intonasi suaramu, ekspresi wajahmu, dan nilai tambahan kalau ada kalian buat alat peraga seperti yang dibuatnya tadi. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Kalau ada tapi bagus nilainya. Paham? Oke. Nah, ini Bapak kasih tempat menulis apa kalian tulis struktur fabel yang kalian buat. Udah kalian buat, tinggal pindai berarti kan? Nah, ini tulis di sini bisa dua. Nah, untuk teman-temannya nanti perhatikan mana bagian yang akan kalian bawa, skema yang mana kalian bawa. Oke? Nah, cara pengumpulannya nanti kalau sudah selesai, kalian akan mempresentasikan fabel kalian dan memerankan peran kalian masing-masing. Paham? Nah, kalau sudah paham, ini Bapak kasih apa ini? Nah, tulis di sini pindai. Nah, sudah ada punya kalian? Sudah? Nah, tulis di situ. Kalau sudah, nanti tinggal diperankan di depan. Tulis saja apa yang menjadi apa kalian, apa namanya? Apa yang menjadi fabel kalian dan strukturnya, lalu yang mana yang kalian perankan tuliskan di situ biar Bapak juga melihat. Sudah? Ya, boleh dibantu sama kawan-kawannya biar cepat pengerjaannya. Boleh dilihat yang udah ditulis pun nggak apa-apa. Boleh dilihat, buka aja. Nah, buka aja. Kalau kalian udah melihatnya di handphone, buka aja. Kalau ada di handphonenya, cari aja, tuliskan di situ. Kalau sudah selesai, baru carinya apa? Cari. Nah. Boleh digunakan Androidnya untuk mencarinya. Nanti kalau udah selesai baru kita buat tampilannya. Nah, untuk mencari dan menghafal apa yang diperankannya, Bapak kasih waktu 20 menit. Nanti kalau udah 20 menit berlalu, baru kita tampilkan punyanya.
apa enggak. Nah, seperti itu. Jadi aktiflah dalam kelompoknya biar bagus nilainya. Kalian udah dapat apa nih? Teks kalian masing-masing. Mana? Udah hafal? Udah hafal juga. Agar ditulis di apanya biar makin ingat, biar tahu intonasinya kayak mana. Nah, kalau udah ada dengan itu apa? Nah ini punya. Oke. Selamat dihafal. Jangan lupa. Kalian udah tahu apa yang mau diperankan? Hah? Udah ada teksnya masing-masing? Hah? Udah hafal? Nah, dicatat di buku Sili-Silim itu biar enak mengingatnya lagi. Bacakan. Nah, nanti kita suruh tampil di depan. Kalian sudah tahu perannya masing-masing? Oke, kalau sudah tahu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Selamat datang kembali di masa lalu. Waktunya 10 menit lagi. Coba perhatikan. Makanya dibagi kelompok.
kesulitan? Nggak ada. Kalian, kelompok kalian ada kesulitan? Kalian kesulitan ada? Nggak? Bisa semua? Waktunya 5 menit lagi, ada dipercepat. Kalian udah sampai mana? Terus ukurnya? Ini banyak ini. Satu tebak paling depan, jadi aku tebak depan.
mari kita tampilkan apa yang telah kau buat. Nah, apa yang telah selesai itu aja yang kalian tampilkan. Nanti sisanya boleh dilanjut di pembuatan video. Oke? Nah, untuk 3 kelompok ini ketuanya maju biar switch siapa duluan tampil, biar ada cengnya. Siapa ketuanya? Wah, sini. Udah sini maju, mana? Nah, ini ada 3. Siapa yang mau ngambil kelompoknya masing-masing? Siapa nomor 1 dia tampil duluan. Nah, siapa nomor 1? Aduh apa? Yang menanya. Kalian nanti Oke, silakan. Boleh bawa alat peraga, boleh. Nah, bacakan dulu apa temanya, apa lihat itu, baru habis itu diperagakan. Dah, sana. Nah, perkenalkan kalian kemarin kelompok apa? Orientasi kah? Komunikasi kah? Ya, dengarkan teman-temanmu menampilkan hasil mereka. Perkenalkan, saya Martin dari kelompok orientasi. Saya Indra, saya Rena, saya Meda, saya Farhan. Kami akan membacakan teks fabel. Judul 3 Anak Domba dan Serigala Licik. Tema kekeluargaan. Latar waktu pada zaman dahulu, suasana takut, bahagia. Tempat di hutan rumah kami. Tokoh serigala, kambing, anak kambing. Penokohan serigala, antagonis, ibu kambing, protagonis, anak kambing, tritagonis. Ayo maju. Sudut pandang 3. Amanat, jangan terlalu serakah karena serakah tidak akan membawa hasil yang baik. Sudah? Sudah siap memerankan? Nah, coba apa ini Rahel? Coba mundur, geser sedikit sini nak. Nah, geser kursinya. Nah, dah duduk, udah bisa. Oke, silakan untuk kelompok orientasi memerankan fabel yang mereka bawakan. Oke, siapa yang mau duluan? Terserah. Nah, siapa duluan bercakap sama siapa? Nah. Kau ngapain? Mengerti, Pak? Hah? Bukan serigala.
Oke, jangan di situ lah, di sana lo mengamati. Di sana, di sudut sana duduk ke. Nah, di sudut sana aja biar ada tempat duduknya. Udah kumpul di meja Bapak itu teksnya. Nah, oke. Mulai. Sayang, ibu pergi ke hutan dulu. Jangan berkata gitu siapapun. Jika serigala masuk, dia akan memakai kita semua. Hidup-hidup. Dia sangat cicit. Dia akan menyamar menjadi siapapun. Dia akan menghindari kalian. Jangan khawatir, Bos. Kami sedang Sempat kau nanti lebih parah dari itu ya. Anak-anak, ini ibu kalian. Ibu membawakan makanan dari hutan untuk kalian. Apa bukan ibuku? Sudah emas dan lebih indah. Mari kita periksa di bawah pintu. Kami tidak akan membuka pintu dulu. Kaki ibu kami tidak hitam, kaki ibu kami berwarna putih. Siap. Anak-anak, ini ibu kalian. Ibu membawakan makanan lezat dari hutan untuk kalian semua. Tunjukkan dulu kakimu kalau kamu itu laki. Jangan lari. Oke. Nah, udah itu aja. Nah, sekian pementasan kami. Tutup. Sekian fabel yang kami perankan. Sekian apabila yang kami perankan. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Nah, siapa nomor 2 tadi? Silakan maju ke depan. Ah. Oke, silakan dimulai. Perkenalkan kami dari kelompok komunikasi Israel. Saya Devi. Judul, 3 babi kecil bertema. Tema, persaudaraan dan kekeluargaan. Tokoh, 3 babi kecil yaitu Porky, Toki, dan Gorky. Ibu babi, serigala. Alurnya, maju. Sudut pandang, orang pertama. Latar tempat di hutan. Waktu, pagi. Suasana gelisah, bahagia, pemberani. Watak protagonis, ibu babi dan 3 babi kecil. Watak antagonis, serigala. Amanat, kita berani menghadapi masalah dan bertanggung jawab. Oke, silahkan diperankan, kumpulkan hasilnya di meja Bapak itu. Nah, oke. Nah, atur dulu. Bu, semua teman-teman kami pergi berlibur musim panas. Apakah kami boleh berkemah di pinggir sungai? Di bagus nak, tetapi berhati-hatilah dan berkemahlah di tempat yang aman. Baik, Bu. Masuklah, di mana tempatnya? Enggak, maju lagi biar nampak. Nah, kalian alasan cerita-cerita. Porsi makanan yang besar buat makanan malamku nanti, dan aku bisa makan bebas.
Gorky, tendamu sangat bagus. Apakah tendamu cukup kuat? Ya, tentu saja tidakku sangat cukup kuat, Kak. Gorky, apakah tendamu dapat melindungimu dari bahaya? Iya, aku memilih alang-alang sehingga aku tidak akan bisa rusak. Keluar kau babi ciling. Keluar kau babi ciling. Saat kau sekali tiup, aku akan hancurkan tendamu. Tidakku sangat kuat, masih lebih bisa berkata apa-apa lagi setelah. Oke, kalau begitu. 1, 2, 3 ya. Shoo! Oke, untuk kelompok selanjutnya silakan menampilkan hasil karyanya. Perkenalkan kami dari kelompok komunikasi, saya Selvi. Saya ini, saya Michael. Saya struktur bangun, orientasi, pada judul, kancil dan burung merak yang sombong, orientasi. Pada sebuah hutan hiduplah beberapa hewan yang bersampingan. Komunikasi, burung merak jantan adalah penghuni baru di hutan. Keindahan bagaimana membuat merak jantan dikagumi oleh semua teman, termasuk kancil, binatang paling cantik di hutan. Kemanapun merak pergi, dia selalu menumbuhkan bulu indahnya. Merak berkeliling untuk mengadu keindahan bulunya dengan penghuni bukan lain. Kata merak, hanya kancil saja yang belum aku kalahkan. Kata merak, aku harus mencari cara untuk mengalahkan kancil. Merak berkata, tidak ada hewan pintar terkecuali saya. Solusi, kancil mengajak teman-temannya ke rumah merak jantan. Rumah merak jantan. Kancil berkata, ada pemburu yang mencari burung begitu cantik. Kamulah yang paling cantik, merak. Kamu harus berhati-hati. Merak sangat takut pada pemburu. Dia langsung berlari jauh ke tengah hutan dan tidak pernah kembali lagi. Saudara, janganlah kita sombong dengan apa yang kita miliki. Mungkin mereka memiliki kelebihan yang tidak kita miliki. Oke, baik. Silakan perankan apa perannya. Siapa yang tampil di depan, siapa yang belum tampil. Nah, itu hasilnya kumpulkan di meja Bapak. Nah. Pada zaman dahulu di sebuah hutan, hiduplah burung merah yang sombong. Ia menyombongkan diri kepada teman-temannya. Dia dalam hutan ini tidak ada yang bisa mengalahkanku dan selain itu cantik, aku juga cerdas loh. Wah, cantik sekali kakak merak ini. Aku kalau sudah besar aku ingin menjadi kakak merak. Bertahun-tahun kamu mencari, tidak akan bisa mendapatkan burung yang cantik ini. Hanya kelak yang aku cantik di dalam hutan ini. Selain cantik, aku juga cerdas. Nah, itu adalah hasil kalian memerankan Fabel di depan tadi. Nah, untuk selanjutnya hasil video Fabel kalian itu rekam di rumah. Lalu hasil rekaman tersebut masukkan ke YouTube. Nanti linknya berikan kepada Bapak dan akan Bapak nilai melalui WA Bapak saja. Di situ Bapak nilai keterampilanmu. Nah, Bapak cocokkan juga dengan hasilmu, hasil oleh apamu tadi, strukturmu tadi. Yang Bapak nilai ekspresi, kelancaran berbicara, dan penggunaan alat-alat bantu memerankan, seperti kalau gajah kalian buat mungkin kertas jadi belalai atau segala macamnya. Paham? Paham? Kalau sudah paham, sebagai kesimpulannya, dalam mempelajari Fabel, dalam memerankan Fabel, kalian harus tahu dulu apa isi Fabel tersebut, mengetahui apa dulu isinya. Kalau sudah tahu isinya, bisalah kalian perankan dengan baik.
strukturnya yang perlu kalian tahu, yang mana orientasi, yang mana resolusi, yang mana komplikasi, yang mana koda. Kalau udah dapat yang itu, kalian cari unsur intrinsiknya. Yang pertama temanya, yang kedua tokohnya. Kalau udah dapat tokoh, kalian bisa memerankan tokohnya tokoh antagonis atau protagonis. Jadi ekspresi kita seperti apa kalau tokoh antagonis? Itu juga harus diperhatikan. Yang ketiga latar, ada latar tempat, waktu dan suasana. Yang kelima ada alur, yang kelima ada sudut pandang, yang keenam ada amanat. Jadi nanti di rumah perhatikanlah itu. Nah, sebagai penutup, Bapak akan menayangkan video motivasi Bapak yang akan Bapak tampilkan melalui proyektor ini. Nah, silakan melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meraih mimpi untuk hidup sukses dan bahagia bukanlah sebuah hal yang mudah. Tetapi bukan juga hal yang tidak bisa kita raih. Setiap orang di dunia ini berhak untuk bahagia dan sukses. Tetapi semua tergantung dari individu manusia itu masing-masing. Semua tergantung bagaimana manusia tersebut berproses untuk mendapatkan bahagia dan sukses tersebut. Mahatma Gandhi pernah berkata, kemenangan yang hakiki bukan terlihat dari hasil, tapi bagaimana manusia bisa berproses pada hal tersebut. Tidak ada yang instan dari sebuah kesuksesan. Butuh proses yang panjang untuk meraih hal tersebut. Tidak mudah memang, karena sulitnya proses tersebut, kadang kita sampai meragukan kemampuan kita. Kadang dalam hati kita bertanya, saya bisa nggak ya? Saya mampu nggak ya? Kayaknya nggak mungkin deh. Dan berbagai macam alasan yang siap menggagalkan kita dalam mendapatkan apa yang kita impi-impikan. Apabila kita mulai ragu dengan diri kita sendiri, coba diingat-ingat 4 hal ini, supaya Anda bisa kembali semangat dan bergairah untuk meraih mimpi yang sudah Anda perjuangkan. Yang pertama, kalah dalam pertempuran bukan berarti kalah dalam peperangan. Ya, karena mungkin Anda telah mengalami kegagalan berkali-kali. Akhirnya Anda ragu dengan diri Anda sendiri. Anda ragu untuk mendapatkan apa yang Anda impikan. Tapi Anda boleh gagal berkali-kali, tapi jangan sampai Anda kalah dalam perjuangan hidup. Kita boleh kalah dalam pertempuran, tapi kita harus menang dalam peperangan. Indonesia boleh kalah dalam beberapa peperangan terhadap penjajah, tapi pada akhirnya Indonesia tetap menang dan merdeka dari penjajahan. Kalah dan menang dalam pertempuran itu adalah hal yang biasa. Semua orang saat menuju sukses pasti akan mengalami hal yang sama. Ditolak orang, ditipu relasi, kehabisan modal usaha, dan berbagai macam halangan dan rintangan yang lainnya. Tapi kalau kita berhenti, kita akan kalah selamanya. Lupakan hal yang indah tentang mimpimu. 100% Anda pasti gagal. Tapi kalau Anda bangkit dan belajar di mana letak kegagalan serta siap untuk memperbaiki hal tersebut, maka persentase antara kesuksesan dan kegagalan itu menjadi imbang. Emang belum tentu Anda berhasil, tapi belum tentu juga Anda gagal. Tapi kalau Anda menyerah, ya Anda sudah gagal. Kapal akan sangat aman bila kapal tersebut cuma berada di dermaga. Tapi bukan untuk itu kapal dibuat. Kapal dibuat untuk mengarungi samudra dan ombak. Saat Anda ragu dengan diri Anda, ingatlah bahwa sekarang Anda boleh kalah, tapi besok Anda harus menang. Kalah dalam pertempuran bukan berarti Anda tidak bisa memenangkan peperangan, kan? Yang kedua, keberanian Anda untuk sukses harus lebih besar dari ketakutan Anda untuk gagal. Kegagalan berkali-kali bisa mengikis rasa percaya diri kita. Kita mulai ragu dan mulai patah semangat. Itu wajar, karena sebagai manusia, kita pasti memiliki rasa tidak percaya diri setelah mengalami kegagalan. Tapi, jangan jadikan kegagalan itu sebagai alasan untuk berhenti.
Jadikan kegagalan tersebut sebagai dendam yang positif, supaya kita bisa terus bangkit lebih gagah dan lebih siap daripada yang sebelumnya. Percaya saja, pada saat Anda bangkit dan berdiri lagi, Anda sudah akan jauh lebih kuat daripada yang kemarin-kemarin. Tapi ingat, bangkit dan tetap melakukan hal yang sama seperti kemarin, sama aja Anda berlari untuk jatuh ke lubang yang sama. Saat Anda jatuh, berhentilah sejenak dan renungkan apa yang salah. Jangan habiskan waktumu untuk menyalahkan orang lain, tapi habiskan waktumu untuk melihat apa yang salah dari dirimu. Karena kebanyakan orang akan mencari kambing hitam dari kegagalannya. Tapi Anda bukan kebanyakan orang, karena Anda tidak mencari kambing hitam, tapi berusaha untuk mencari kesalahan diri sendiri. Keberanian Anda untuk sukses harus lebih besar dari ketakutan Anda untuk gagal. Tanamkan kata-kata itu supaya Anda selalu berani. Anda bisa gagal kalau Anda mengizinkan kegagalan itu hadir. Kalau Anda tidak pernah berpikir gagal, maka Anda sebenarnya sudah tidak lama lagi akan meraih impian dan cita-cita Anda. Yang ketiga, saat Anda sukses, orang akan bertepuk tangan. Tapi saat Anda gagal, tidak akan ada yang peduli dengan Anda. Saat Anda gagal dan tidak bisa mendapatkan apa yang Anda impikan, emang orang akan peduli sama kita? Saat kita banyak hutang dan tidak bisa melunasi hutang tersebut, emang ada yang peduli? Saat orang tua kita masuk rumah sakit atau anak kita sakit, emang semua orang peduli? Mungkin ada, tapi apakah mereka akan total bantu kita? Padahal mereka juga punya masalah masing-masing. Kita sendirilah yang harus menyelesaikan problema hidup kita. Kita sendiri yang harus berperang dengan masalah kita masing-masing. Saat kita jatuh, orang tidak akan mendekati kita. Saat kita lagi di bawah, semua orang akan meninggalkan kita. Tapi saat kita sukses dan hidup dalam kebahagiaan, semua orang akan bertepuk tangan. Bahkan orang-orang akan mengaku sebagai saudara, teman. Bahkan mereka akan mengatakan bahwa mereka ikut berperan terhadap perjuanganmu dulu. Hidup itu memang kejam. Saat kita jatuh, kita ditinggalkan. Tapi saat kita sukses, semua orang akan berkumpul dalam lingkaran kesuksesanmu. Jangan gagal, jangan sampai kalah. Berjuang terus dan jadikan hinaan dan cacian orang menjadi sorak-sorai dan tepuk tangan bangga terhadap diri Anda. Bangkit, karena kalau Anda gagal, tidak akan ada yang peduli dengan Anda. Yang keempat, kamu lebih hebat daripada apa yang kamu pikirkan. Setiap orang berhak hidup sukses dan bahagia dengan caranya masing-masing. Begitu juga dengan kamu. Kamu berhak kok hidup bahagia. Kamu berhak untuk mendapatkan apa yang kamu cita-citakan. Kamu tidak perlu menjadi orang lain. Kamu cukup menjadi diri sendiri dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Setiap orang pantas untuk sukses dan berhasil. Kamu pun pantas mendapatkan cinta dan menikmati hidup yang baik. Jadi, jangan menganggap semuanya akan berantakan. Keberhasilan butuh waktu dan usaha. Selama kamu tidak menyerah, kamu berpotensi untuk berhasil dalam hal yang kamu impikan. Selama kamu berjuang dan tidak menyerah, kamu tidak akan bakal kalah. Kamu akan kalah bila kamu mengizinkan kata menyerah masuk dalam pikiranmu. Saya tidak tahu dengan masalahmu sekarang. Saya tidak bisa bantu dirimu untuk keluar dari masalahmu. Tapi saya berdoa semoga kamu segera bangkit dan kembali percaya diri untuk melanjutkan perjuangan demi cita-cita dan impian yang ada di kepalamu. Semoga Tuhan merahmati perjuangan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai kesimpulan dalam pembelajaran ini, di dalam motivasi tersebut, teruslah belajar, karena belajar mulai dari kita lahir sampai kita meninggal, kita tetap terus belajar. Untuk anak-anak Bapak, tetap jaga kesehatan dan selalu belajar menjaga kebersihan lingkungan agar kita sehat. Selamat pagi.